Bab 378. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. BAIRONWYKES. Peri kuno itu tidak berbobot dalam pelukanku saat kami bergegas di antara rumah-rumah menuju tepi gua. Jalanan masih dipenuhi orang, beberapa berdiri diam, kebingungan terukir di wajah mereka, tetapi sebagian besar bergegas ke arah yang sama dengan kami. Sebuah riam suara naik dan kemudian menghilang saat kami bergegas melewatinya. Firion berbicara kepada setiap orang tanpa henti, mengarahkan mereka ke terowongan yang lebih dalam. Mereka yang paling setia kepada Firion ragu-ragu untuk melarikan diri, tetapi atas kata-katanya, mereka dengan cepat mengikuti dengan keluarga atau teman apapun yang masih mereka miliki. Pintu masuk terowongan dipenuhi oleh kerumunan orang. Setidaknya setengah dari cagar alam itu ada di sana, sudah masuk ke dalam lubang sempit yang mengarah ke jaringan gua dan terowongan. Ingat, tetap dengan pemimpin yang ditunjuk. Pengungsi elf, Ferit Ifsar, berteriak dari atas platform tanah yang telah dipanggil di sebelah mulut terowongan. Mereka akan membawamu ke tempat yang aman. Kami akan mengirim pesan kepada mereka ketika bahaya telah berlalu. Rinia menggeliat keluar dari lenganku, menepuk sikuku begitu kakinya kembali ke tanah. Terima kasih atas pelayanan kamu kepada Dicaten, Jenderal Wikes. Aku ingin kamu mengatur sekelompok penjaga dan menggeledah desa. Kita harus memastikan semua orang lolos dari gua ini. Firion dan aku akan memimpin saat kamu menutupi bagian belakang. Petik 2. Aku melihat ke Firion untuk konfirmasi, dan dia mengangguk. Aku mengandalkanmu untuk memastikan orang-orang ini punya waktu untuk pergi dari gua. Aku memberi hormat. Tentu saja, Komandan. Berbalik untuk pergi, tangan yang kuat meraih lenganku. Firion menatap mataku dan berkata, jangan berlama-lama. Aku mengharapkan kamu kembali ketika ini selesai, mengerti. Petik 2. Aku mengangguk dengan tajam, dan Firion melepaskannya. Mereka yang berada di pinggiran telah memperhatikan Firion dan Rinia, dan dalam beberapa saat pasangan itu ditelan oleh kerumunan yang ketakutan, lusinan suara semuanya berteriak sekaligus. Aku berpaling dari mereka, memindai tempat kejadian untuk mencari penjaga kami. Beberapa telah berkumpul di atas jalan setapak di salah satu dari banyak singkapan berbatu, sementara yang lain berbaur di antara kerumunan, membantu Albold dan Ferit dalam upaya mereka. Aku mencatat dengan cermat siapa yang cepat bergabung dengan sepasang pembuat onar, lalu mulai menuju penjaga lainnya. Kamu, kembali ke desa dan cari orang yang tersesat. Semua orang perlu mengungsi. Orang-orang itu melemparkan pandangan tidak pasti ke arah pintu keluar yang tersumbat ke dalam terowongan. Sekarang, bentakku, membuat mereka melompat. Iya Pak, kata mereka serempak sebelum bergegas pergi. Aku terbang ke atas, melihat mereka berlari kembali ke kota bawah tanah dari ketinggian 40 kaki di udara. Kekacauan di bawah mengingatkanku pada keruntuhan kastil dengan rasa tidak nyaman. Aku mencoba menekan kilasan memori ke bagian belakang pikiran aku, tetapi gambar petir yang memantul dari kulit abu-abu terus mengganggu pikiran aku. Tidak ada yang aku lempar ke Skite yang menyakitinya. Dan sekarang, sesuatu yang lebih kuat dan lebih berbahaya akan datang. Tatapanku menyapu kerumunan saat rasa takut tumbuh. Aku membencinya, dorongan untuk melarikan diri, pertanyaan-pertanyaan yang muncul begitu saja di benakku. Haruskah aku tinggal bersama keluarga aku, meninggalkan Firion dan semua orang ini demi nasib mereka? Haruskah aku pergi sekarang, untuk menyelamatkan diri? Apakah aku berhutang nyawa kepada orang-orang ini? Petir melompat dari kulitku dan melintasi permukaan armorku. Itu berderak di antara ujung jariku, bersemangat untuk arah. Aku fokus pada sensasi itu. Dorongan untuk menyerang. Aku membiarkan kecerahannya membutakan aku terhadap impuls aku yang lebih lemah. Seperti Firion, terlepas dari semua yang dia hadapi dan kerugian yang dia derita, aku akan menjadikan diriku mercusuar bagi semua orang untuk mendapatkan kekuatan. Dengan efisiensi yang lahir dari keputusasaan, para pengungsi di bawah perawatan kami terus mengalir keluar dari gua. Firion dan Rinia sudah berjalan lebih dulu, memimpin kelompok utama menuju beberapa tujuan yang tidak diketahui. Prajurit aku telah menyapu desa 2 kali, satu-satunya orang yang tersisa sekarang berkerumun di sekitar pintu masuk terowongan, menunggu kesempatan mereka untuk melarikan diri. Aku adalah orang pertama yang merasakan perubahan mana. Tepat di luar gedung terakhir di pinggir kota, getaran menjalar di udara, dan cahaya mulai menyatu menjadi oval yang melayang. Seseorang berteriak. Aku jatuh ke tanah di antara portal dan orang-orang yang masih mencoba melarikan diri. Para penjaga meneriakkan arah, mendesak mereka untuk bergerak lebih cepat. 2 sosok muncul. Yang pertama mengenakan seragam rapi yang sama yang selalu dia kenakan, matanya yang tidak manusiawi melihat semuanya dalam sekejap. Yang kedua lebih muda, lebih ganas. Dia kurus dan dicukur bersih, kepalanya lebih pendek dari Winsom, dengan mata hitam marah yang tidak memantulkan cahaya. Alih-alih seragam atau baju besi mewah, dia mengenakan pakaian pelatihan merah longgar seolah-olah dia ada di sini untuk pertandingan sparring sederhana. Berat menghancurkan niatnya adalah tandingan yang tajam untuk penampilannya. Asura, teriakku, suaraku menghantam batu seperti petir. Kamu tidak lagi diterima di tempat ini. Pergi sekarang, atau sebuah tekanan kuat menekan dadaku, memotong kata-katanya. Diam, manusia, kata Winsom.
Tidak ada petunjuk dalam ekspresi atau nadanya bahwa kami pernah berada di pihak yang sama dalam perang ini, sama sekali tidak memiliki empati atau penyesalan. Aku datang dengan proklamasi dari Lord Keses Indrat dari klan Naga Indrat, kepala di antara para Asura Epeotus. Aliansi kita telah gagal. Kata-kata ini bergetar melalui batu dan udara, sepertinya datang dari segala arah sekaligus, bahkan bergema kembali ke arah kami dari mulut terowongan. Teriakan ketakutan menyusul. Kamu telah menunjukkan dirimu kurang dalam penilaian dan lemah dalam iman. Kamu adalah bahaya bagi bangsa kamu sendiri, bagi masa depan ras kamu sendiri. Untuk ini, Dewa Indrat menganggap perlu untuk melenyapkan tempat suci ini dan semua yang berada di dalamnya. Aku melangkah maju, dagu terangkat, tombak panjang petir yang dibentuk berderak di tanganku. Tuanmu tidak memiliki otoritas di sini. Kembalilah ke rumahmu dan tinggalkan kami di rumah kami. Kami akan memenangkan perang ini tanpamu. Asura yang lebih muda merengut, hidungnya berkerut seolah-olah dia baru saja menginjak sesuatu yang busuk. Namun Winsom yang berbicara. Kau tahu apa yang harus dilakukan, Tachi. Lord Indrat memiliki harapan yang tinggi dari kamu. Petik 2. Naga bermata galaksi itu berbalik dan menghilang kembali ke portal, yang menghilang. Di belakang aku, beberapa pengungsi terakhir mendorong untuk masuk ke terowongan, yang mulutnya tersumbat oleh orang-orang yang berebut, berteriak, dan ketakutan. Para penjaga mengepung mereka, senjata mereka mengarah ke Asura muda itu. Mengumpulkan kekuatanku, aku mendorong ke depan dengan tombakku, yang menjulur keluar dalam bentuk kilatan petir, tetapi Asura, Tachi, melintas ke samping beberapa kaki, dan baut itu meledakkan sebuah kawah di lantai batu. Dunia tampak melambat saat listrik mengalir di sepanjang saraf aku, meningkatkan refleks dan persepsi aku, sesuatu yang telah aku pelajari dari bocah Liwin sebelum kematiannya. Sulur tipis petir keluar dariku seperti perpanjangan dari sistem sarafku, memungkinkanku untuk merasakan serangan dari segala arah, dan bahkan sebelum mereka mencapaiku. Suara ledakan masih bergema di dinding, membosankan dan meredam indraku yang dipercepat ketika Tachi bergerak. Bahkan di bawah pengaruh Thundercap Impulse, aku hampir tidak bisa mengikuti. Dia mengambil satu langkah, dan tanah sepertinya menarikku ke arahnya. Aku baru saja berhasil menghindar ke samping untuk menghindari tangan sabitnya, sulur listrik membantu menyalurkan dan mengarahkan kekuatan serangannya, tapi bahkan saat dia melintas, aku bisa melihat mata hitamnya melacakku. Momentum Asura berubah di tengah serangan, wujudnya kabur dan melompat dengan tidak manusiawi, terlalu cepat bagiku untuk bereaksi. Tiba-tiba aku melesat menuju gedung terdekat. Napasku meninggalkanku saat aku menabrak dan melewatinya. Debu dan puing-puing membutakanku, dan aku mendengar erangan batu bergeser, lalu merasakan beban seluruh bangunan runtuh di atasku. Bahkan melalui puing-puing yang padat, aku bisa mendengar jeritan kematian para penjaga. Guntur meledak keluar dari aku, dan beban yang menjepit dan membutakan aku terhempas. Aku membungkus diri aku dalam jubah petir dan terbang dengan semua kecepatan menuju pintu masuk terowongan. Batu-batu dari tumpukan puing yang baru saja kuledakkan menghujani seluruh gua. Mayat prajuritku yang dimutilasi berserakan di tanah, darah mereka menodai batu abu-abu menjadi merah. Sepertinya tentara telah menyerang mereka, membantai mereka di tempat mereka berdiri. Tachi berdiri di atas bentuk rawan Lena Aemaris, kepala penjaga Virion sejak kami pertama kali melarikan diri ke tempat perlindungan. Dia berbalik ke arahku, batuk darah, matanya melebar dan tidak percaya. Kemudian kakinya turun, menghancurkan sisa hidupnya. Meskipun dia bisa bergerak lebih cepat daripada yang bisa diikuti mata, Tachi mengambil waktu ketika dia mulai berjalan menuju kerumunan orang yang berkerumun di dalam mulut terowongan, setiap langkah meninggalkan jejak berdarah. Petir berderak di antara jari-jariku, mengembun menjadi bola biru putih yang cerah, lalu melengkung di udara. Itu terbang beberapa kaki di atas kepala Asura, melayang di udara antara dia dan orang-orang, lalu melintas. Sambaran petir menabrak dinding di atas terowongan, dan sebagian dinding runtuh, batu-batu berat berjatuhan di atas mulut terowongan, meredam jeritan dari dalam. Pada saat yang sama, bola itu mulai berputar, mengeluarkan percikan api yang bergabung menjadi lembing petir yang panjang dan meluncurkan diri mereka ke Asura. Saat dia mengayunkan masing-masing lembing ke samping, mereka menancap di tanah di sekelilingnya. Petir melompat dari ujung masing-masing lembing, mencuat ke sekelilingnya seperti tiang, dan membentuk rantai dan borgol yang melilit pergelangan tangan dan pergelangan kaki Tachi. Seluruh tubuhku memancarkan mana saat aku terbang melintasi gua dan menabraknya. Ada ledakan energi putih biru cerah, diikuti oleh guntur yang mengguncang gua, bergema dari dinding dan bangunan untuk membangun menjadi gelombang kejut yang memekakkan telinga. Kepalaku berputar saat aku mundur, menyiapkan tombak petir dan sekali lagi mengisi sistem sarafku dengan listrik, mataku melebar saat mereka melompat-lompat mencari lawanku, yang seharusnya berada tepat di depanku tetapi tidak. Terlambat, aku mendengar desir pakaiannya yang nyaris tanpa suara memotong udara. Bahkan dengan refleks aku yang ditingkatkan, aku tidak bisa mengangkat tangan aku tepat waktu, dan pukulannya mengenai dada aku saat dia muncul tepat di depan aku, membuat aku terjatuh ke tanah. Aku menusukkan tombakku ke bawah, menusukkannya ke batu, yang retak dan memekik sebagai protes saat aku tersentak berhenti tiba-tiba, otot-ototku menjerit mengeluh. Rasa sakit yang tumpul dan berdenyut jauh di dalam diriku segera mendorong rasa sakit yang lebih rendah ini keluar dari pikiranku. Melihat ke bawah,
aku menyadari bagian depan baju besi aku ambruk dan menekan tulang dada aku dengan menyakitkan. Langkah lembut menarik perhatianku kembali ke Tachi, yang memperhatikanku dengan rasa ingin tahu saat dia mendekat. Aku pikir Lord Indrat mengatakan ini seharusnya menjadi ujian kekuatan aku. Aku mendengus dan mencabut tombakku dari batu. Indrat seharusnya menunggu sampai kamu keluar dari Lampin sebelum mengirimmu ke sini, nak. Mata hitam Tachi menyipit, lalu tubuhnya kabur di sekitar tepinya dan dia mengulangi manuver satu langkah. Tombakku berputar untuk mencegatnya, tapi dia mengubah momentumnya, mengambil langkah hampir instan ke samping dan di sekitar tombak sebelum menutup sisa jalan. Ujung sikunya turun ke bahuku karena suara logam yang terpotong dan tulang yang patah. Penglihatanku menjadi gelap, lalu aku menatapnya dari tanah. Seluruh tubuhku mati rasa, semua mantraku hilang saat aku kehilangan fokus. Dia mengulurkan tangan. Ada aliran mana, dan kemudian dia memegang tombak panjang berwarna merah darah. Tombak itu terangkat di atas kepalanya, tetapi bukannya menusuk ke dalam diriku, tombak itu terus terangkat ke udara, membawa Tachi bersamanya. Aku berkedip. Tachi ada di bawahku, jatuh ke langit-langit gua, dan aku jatuh mengejarnya. Dunia sepertinya telah terbalik. Aku melihat sekilas wajah Tachi saat dia mengamati gua itu dengan serius sebelum sesuatu menghantamku dengan keras dari samping, mengguncang tulang yang patah di bahuku. Suara mantra, es yang pecah, angin kencang, batu yang berjatuhan, meledak entah dari mana dan di mana-mana sekaligus. Aku mengerjap, mencoba melihat apa yang menimpaku. Wajah peri-peri menatapku dan mengedipkan mata, lalu kami berbelok dengan keras untuk menghindari sesuatu, garis merah, dan di suatu tempat batu runtuh di atas batu. Mika, aku berkata, pikiran aku lamban karena rasa sakit dan tenaga. Selalu pamer, bukan, melawan Asura satu lawan satu tanpa menunggu kita semua. Mika bersenandung saat kami mendarat, dampaknya kembali menggetarkan seluruh tubuhku. Dia membuatku berdiri, tatapannya kembali ke Tachi. Berapa lama sejak populasi melarikan diri? Tidak cukup lama, kataku, menggeser lenganku saat aku mencoba menilai seberapa parah cedera itu. Kita harus menahannya di sini. Dia mengamatiku sejenak, udara meledak dengan rudal beku di kejauhan di belakangnya. Kalau begitu, lebih baik kamu menenangkan diri dengan cepat. Dia menyeringai padaku, lalu terbang untuk mendukung Aya dan Farai, yang bisa kulihat terbang seperti lalat di sekitar Tachi, mantra mereka memotong garis warna-warni di udara. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku mengalihkan perhatianku ke dalam, mencoba memahami apa yang salah denganku. Asura itu hanya menyerangku 2 kali dan bahkan tidak menggunakan mantra apapun, tetapi seluruh area di sekitar intiku terasa lembut, bengkak, dan memar. Klavikula aku patah setidaknya, mungkin lebih banyak tulang, dan ada rasa sakit yang menjalar ke leher aku dan ke dasar tengkorak aku yang menunjukkan bahwa leher aku juga patah. Aku berdiri dan mendorong mana ke bagian tubuhku yang terluka, menopang tulang yang patah dan retak. Tanpa emitor, tidak ada yang bisa aku lakukan untuk mempercepat penyembuhan. Aku hanya harus berjuang seperti apa adanya. Udara di atas desa telah menjadi kekacauan murni. Bahkan dari tempatku berdiri, aku bisa merasakan dinginnya mantra Farai saat dia membekukan udara, menyebabkan serpihan salju tebal berjatuhan di gedung-gedung kuno. Es terbentuk di atas lengan dan kaki Tachi, dan meskipun itu hancur ketika dia meluncurkan dirinya ke Farai, itu cukup memperlambatnya sehingga dia bisa menghindari serangan itu, menyulap dinding es buram di antara mereka dan meluncur dengan kecepatan penuh. Begitu dia melambat, es mulai terbentuk lagi, menempel kuat padanya. Mata gelapnya tampak kehilangan fokus untuk sesaat, menatap ke kejauhan alih-alih memindai langit untuk mencari lens lainnya. Sebuah getaran menjalari tulang punggungku pada ekspresi pasifnya yang sedikit penasaran. Mulutnya lurus, garis miring gelap di wajahnya, satu alisnya sedikit terangkat sebagai pertimbangan. Itu bukan penampilan seorang pria yang bertarung dalam pertempuran hidup dan mati, tetapi lebih dekat dengan mana binatang muda yang menguji batasnya saat ia bermain dengan mangsanya. Meskipun kurang fokus, Tachi dengan mudah menepis serangkaian mantra sebelum memusatkan perhatiannya sekali lagi pada pertempuran. Kemanapun dia melihat, bagaimanapun, pilar es muncul untuk mengganggu pandangannya, dan angin sakal yang kuat bertiup di wajahnya untuk mengalihkan perhatiannya kemanapun dia berbalik. Beberapa topan yang membawa bongkahan es dan batu bergerigi berputar-putar di antara semua es, terus-menerus berusaha menarik Asura ke dalam dan memukulnya. Saat aku melihat, masih fokus mempersiapkan tubuh aku, salah satu topan menyapu dia. Alih-alih menjebaknya, bagaimanapun, itu tampaknya menghancurkan pertahanannya, mana atribut angin menghilang dan topan memudar, isinya menghujani lantai gua jauh di bawah. Namun, pada saat yang sama, dia mundur ke belakang. Hanya 1 atau 2 kaki, tapi cukup untuk mencegahnya melancarkan serangan lagi. Kemudian gravitasi bergeser lagi, dan dia menjatuhkan 1 kaki ke lantai, dan lagi beberapa inci ke langit-langit, membuatnya tidak seimbang. Sambil menggertakkan gigiku, aku terbang ke udara, sudah mengumpulkan mana di tanganku. Tachi berhenti berusaha untuk menahan pusaran mantra yang memukulnya, dadanya naik saat dia menarik napas dalam-dalam. Satu tangan perlahan-lahan muncul, jari-jari melengkung bersama. Mana di sekelilingnya menggigil, lalu dia memutar pergelangan tangannya dengan tajam. Ada retakan yang menggelegar, dan aku merasakan mananya pecah. Mika berteriak, dan dari sudut mataku, aku melihatnya jatuh dari udara seperti burung yang terkena panah.
Pada saat yang sama, Tachi menendang pilar es dan menghilang. Secara naluriah, aku menoleh ke arah ayah tepat saat dia muncul di sisinya. Dia dikelilingi oleh penghalang angin yang berubah dengan cepat, tetapi tombak Tachi menembusnya tanpa usaha. Aku melepaskan petir yang ada di tanganku dalam bentuk kilatan cahaya menyilaukan antara ayah dan Tachi. Pada saat yang sama, udara di sekitar Asura membeku. Untuk sesaat, aku tidak bisa melihat apa yang terjadi. Kemudian balok es itu pecah, dan aku melihat ayah meluncur dari ujung tombak merah dan jatuh. Dengan raungan, Mika muncul seperti batu ketapel untuk menabrak Asura. Palunya hancur di lengannya yang terangkat, terbentuk kembali, lalu patah lagi saat dia menepisnya ke samping. Sebuah sentakan kekuatan listrik melompat dari jari-jari aku ke palu, dan ketika pukulan berikutnya jatuh, ledakan petir mengguncang Tachi ke samping. Tepat di belakangnya, sebuah bola hitam pekat, sebuah bola gelap yang tidak bisa lepas dari cahaya, muncul, dan dia meluncur kembali ke dalamnya. Tapi aku harus berbalik saat aku mengincar tubuh ayah yang jatuh. Ada ledakan rendah saat aku mencapai kecepatan tertinggiku, menyendoknya keluar dari udara tepat sebelum dia menabrak puing-puing salah satu dari banyak bangunan yang hancur dalam pertempuran itu. Dia terengah-engah, matanya melebar, giginya terbuka seperti binatang. Sial, dia kuat. Tombak itu. Aku terbang ke balik sampul sebuah rumah, berharap dengan harapan Farai dan Mika bisa memeluknya sejenak sehingga aku bisa memeriksa luka ayah. Tetapi ketika aku menurunkannya dan mulai melihat ke atas, dia mendorong aku ke samping. Aku baik-baik saja, Byron. Tombak itu melakukan sesuatu, mengganggu mana aku, tapi aku tidak terluka parah, katanya, menunjuk luka berdarah di sisinya. Saat dia berbicara, aku menerima ayah dengan mata segar. Sudah berbulan-bulan sejak aku melihat lens lainnya. Ayah kurus, matanya gelap. Kilang sudah mana yang bergetar memikat dalam suaranya, bibir cemberut, kepura-puraan godaan yang biasa dia kenakan seperti baju zirah. Tidak ada waktu untuk bertanya-tanya apa yang telah dialami orang lain sejak pertempuran di Etistin dan jatuhnya kastil, tapi aku juga tahu kita semua mungkin mati di sini. Ayah, apa kamu yakin baik-baik saja? Dia mendorongku ke samping. Tidak ada waktu. Ayo. Kami tidak bisa melawannya dari ujung ke ujung. Bahkan taktik menunda ini hanya akan berhasil untuk waktu yang lama. Ini bukan pertarungan untuknya, ini semacam permainan perang terkutuk, kataku, menarik tatapan tajam dari ayah pada interupsi. Bagaimana dengan ilusimu? Mungkin. Dia mengejek, melayang dari tanah dan menatap tajam ke arah Tachi, matanya penuh kebencian, kebutuhan yang mendesak untuk membalas dendam terukir di setiap garis keras wajahnya. Mungkin, sesuatu seperti itu akan berhasil sekali sebelum Asura menyadari apa yang aku lakukan, dan perbedaan apa yang mungkin terjadi. Tidak, aku tidak sedang bermain-main dengan dewa ini. Angin bertiup di sekelilingnya saat dia melesat kembali ke arah pertarungan, dan yang bisa kulakukan hanyalah mengikuti. Lubang hitam yang disulap Mika telah hilang. Farai telah mendekat juga, tubuhnya terbungkus dalam armor es yang berkilauan, tetapi kedua lens berada dalam posisi bertahan dan tidak bisa melepaskan diri dari rentetan serangan Tachi. Ayah berteriak langsung ke arahnya. Udara melengkung, memutar dan mengembun menjadi rudal melengkung yang menembak secara berurutan dengan cepat, melempari punggung Asura. Aku mengikuti di belakangnya, mengirimkan busur petir ke rudal angin ayah, memutar petir menjadi sesuatu yang lebih halus saat aku melemparkan fraktur saraf. Ketika baut yang diresapi petir mendarat, impuls listrik bersarang laba-laba di kulit Tachi, bergetar melalui penghalang mana dan masuk ke sistem sarafnya untuk melumpuhkannya. Dia nyaris tidak berkedut. Ayah mendekati Tachi, selusin pedang transparan mengayun ke arahnya dari segala arah. Wujud Tachi tampak hampir tergagap dan melompat-lompat, bergerak dengan presisi instan seperti dia berteleportasi 1 inci pada satu waktu, hanya menggunakan gerakan dan usaha sebanyak yang diperlukan untuk menghindari serangan atau membiarkannya hancur di lengan. Atau bahu. Dengan setiap gerakan, tombak merahnya menyerang, menebas dan menusuk ke segala arah sekaligus, memotong mantra yang tidak bisa dia hindari, menghancurkan mantra kami dan kemudian menyerap kembali mana untuk mengisi kekuatannya sendiri. Yang lain perlu mundur, tetapi mereka terkunci di tempatnya. Memindai langit-langit, aku menemukan apa yang aku butuhkan. Ada bongkahan besar batu kaya besi di atas tempat yang lain bertarung. Aku melemparkan sambaran mana atribut petir ke dalamnya, tetapi alih-alih menghancurkan batu itu, aku memasukkannya dengan mana, lalu memanipulasinya untuk berputar dalam busur melingkar melalui besi. Tachi menendang ke belakang, membuat Mika berputar, lalu mengayunkan tombaknya ke sekelilingnya membentuk lingkaran. Saat dia menggeser pegangannya, aku menariknya. Besi itu menjadi magnet yang sangat besar, merobek tombak dari tangan Tachi yang tak terduga. Itu terbang lurus ke udara dan menghantam langit-langit dengan dentang. Aku segera menyambar begitu banyak petir sehingga batu itu meleleh, menyatukan tombak ke langit-langit. Farai mengambil kesempatan itu, mundur, menyulap beberapa penghalang es seperti yang dia lakukan. Tapi ayah terus berjuang. Bola pedang yang melingkari dirinya mengembang dan mengembun, begitu banyak yang bergerak begitu cepat sehingga Tachi tidak bisa lagi menghindarinya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya yang dingin ke arahnya, membiarkan bila angin menyerangnya dari segala arah, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu tahu tujuan dari percobaan ini? Kata Asura, menatap mata ayah.
Untuk membuktikan bahwa aku memiliki kekuatan untuk mempelajari teknik pemakan dunia. Teknik yang sama yang menghancurkan rumahmu. Medan perang tampak membeku. Seolah dalam gerakan lambat, Tachi mengulurkan tangan dan meraih mana yang berputar-putar di udara, seperti sebelumnya. Tapi sesaat sebelum dia mematahkan mantra ayah, dia melepaskannya. Tubuhnya menjadi seperti angin, yang melingkari Tachi dan berubah. Ayah sekarang tepat di belakangnya, pedangnya melintasi tenggorokannya. Mereka bergerak secara bersamaan. Pedangnya melayang ke samping saat dia berputar, tangannya menunjuk seperti ujung tombak untuk menyerang perutnya, menghancurkan penghalang mana. Dengan kejelasan yang mengerikan, aku menyaksikan lengannya menembus perutnya dan keluar dari punggung bawahnya. Itu meneteskan darah hidupnya, dan memiliki bagian dari apa yang aku pikir pasti tulang punggungnya yang patah tergenggam erat. Bahkan dari tempat aku terbang 60 kaki jauhnya, aku melihat cahaya meninggalkan matanya. Saat tubuhnya jatuh, begitu pula perutku. Mataku melacak gerakannya ke bawah sampai dia menghilang, lalu kembali ke pertarungan tepat saat Tachi kabur sebelum menabrakkan Mika ke dinding dengan punggung tangannya yang berdarah. Lapisan tebal kristal hitam berkilauan terbentuk di sekitar Mika, tetapi ketika Asura menghantam, ada suara seperti pecahan kaca, dan retakan berselaput di permukaan. Dia menyerang lagi, dan potongan kristal hitam terbang berkilauan ke udara. Pada serangan ketiganya, mantra Black Diamond Vault patah, lengannya tenggelam hingga ke siku. Ketika itu robek sesaat kemudian, darah menyembur dari antara pecahan kristal hitam yang bergerigi. Sinar padat petir putih panas membelokkan udara di antara kami dengan bau ozon yang terbakar, dan Tachi bergoyang ke samping. Farai muncul dari udara dingin berkabut tepat di sampingku, angin sepoi-sepoi membelai rambut pendeknya. Tangannya yang sedingin es melingkari pergelangan tanganku, dan sinar petir menjadi sinar energi putih dingin yang berderak. Dia bertemu mataku, matanya sendiri yang penuh dengan tekad. Jangan simpan apapun untuk nanti. Aku bisa saja tertawa. Kembali 10 menit dan sudah memberi perintah. Di bawah gabungan berat pancaran mana kami, Tachi didorong ke belakang, lapisan es yang diinfuskan secara elektrik terbentuk di atas kulitnya. Untuk sesaat, aku merasakan secercah harapan. Ada kilatan merah saat tombak itu muncul kembali di tangan Tachi seperti perisai, membelah balok itu menjadi dua sehingga tombak itu melesat ke kedua sisinya dengan benturan yang menghantam dinding. Longsoran batu runtuh ke bangunan di bawah, menghancurkan mereka dan mengubur setengah desa di puing-puing. Aku mendorong dan mendorong, memusatkan semua yang aku miliki ke dalam serangan tunggal itu. Cengkeraman Farai semakin erat dan dingin di lengan aku saat dia melakukan hal yang sama. Tombak Tachi menyapu sinar mana, mengukirnya menjadi dua. Aku terhuyung ke samping saat gua itu meledak. Bilah mana yang tak terlihat membelah atap dan mengukir jurang yang dalam ke dinding di belakang kami dengan ledakan yang memekakkan telinga. Udara di sekitarku diselimuti kabut merah. Dengan kengerian fajar, aku perlahan berbalik ke arah Farai. Lengan kirinya, yang dengannya dia mendorongku ke tempat yang aman, telah menguap, hanya menyisakan luka merah hitam membara di bahunya. Kemudian Tachi ada pada kami. Sebuah panel berbentuk perisai dari petir biru putih muncul di depanku dengan suara guntur, tapi tombak merah Tachi memotongnya dengan mudah, mengenai dadaku. Darah menyembur melalui robekan di armorku, dan semuanya menjadi gelap sesaat sebelum kenyataan kembali masuk. Aku jatuh. Di atas, Farai telah meraih tombak merah dengan lengan es semi-transparan. Tachi memutar tombak, menghancurkan lengannya, pedang panjang menebas Farai. Pandanganku meredup dan mataku kehilangan fokus. Aku mengerjap, lalu dia jatuh. Kepala Farai melayang ke satu arah, seluruh tubuhnya ke arah lain. Aku mencoba berdiri, tapi seluruh tubuhku melolong kesakitan. Melihat ke bawah, aku melihat bahwa aku telah dipotong dari bahu ke pinggul, melalui armor dan mana. Sulit untuk mengatakan apakah aku sudah mati dan pikiranku belum menyadarinya, atau apakah darah yang tumpah di antara tepi bergerigi armorku akan menghabisiku. Tapi aku adalah satu-satunya yang tersisa. Aku menarik napas gemetar saat mataku beralih ke tempat masing-masing temanku jatuh. Dadaku sesak. Tekanan kuat terbentuk di belakang mataku. Menggeram rendah di tenggorokanku, aku berguling ke samping dan memaksa berdiri, hanya samar-samar mengakui bahwa isi perutku tidak segera tumpah. Tachi sudah bergerak menuju terowongan yang runtuh untuk memulai perburuannya. Asura, aku berteriak, suaraku serak, pandanganku kabur karena air mata yang mengalir. Dia berhenti dan melirik ke arahku, matanya yang hitam tertutup rapat dan tidak tertarik. Setetes darah cerah dioleskan di sisi lehernya di mana ayah telah memotongnya, meskipun lukanya sendiri sudah sembuh. Tinjuku terkepal, batu di bawahku bergetar, kobaran api amarah mengamuk di dalam diriku. Air mata mengering saat semangatku mengeras. Aku siap menghadapi kematian, tetapi mengetahui bahwa Lens, penyihir terhebat di Caten, semuanya telah mati untuk mengambil hanya setetes darah dari Asura ini adalah hal yang tak tertahankan. Aku tahu bahwa memastikan yang lain melarikan diri adalah tujuan sebenarnya dari pertempuran ini, tetapi itu tidak berarti aku telah meninggalkan harga diri aku. Aku adalah seorang Wikes, bahkan jika anggota keluarga aku yang lain terbukti tidak layak atas nama itu. Kemarahan Thunderlord, kataku. Mantra itu mengambil semua fokusku, setiap ons kemarahan dan manaku. Darahku berubah menjadi kilat di nadiku. Cahaya putih mulai keluar dari luka di tubuh aku, membakar dari mata aku dan di dalam kulit aku.
Mana yang menyimpang menginfuskan setiap partikel tubuhku. Asura itu menggeser tombaknya ke posisi bertahan, matanya yang hitam pekat menatap ke dalam diriku. Tangisan pertempuran aku adalah petir saat aku berteriak kemarahan aku. Jejak kilat mengikuti ketika aku terbang ke udara, mengarahkan diriku seperti senjata ketaci. Aku bergerak seperti kilat yang aku salurkan, bergerigi dan tidak dapat diprediksi, dan aku berada di atasnya dalam sekejap. Petir yang menyambar dari tubuhku menikamnya dari segala arah, 1.000 belati yang menyentak dan membara menancap di setiap inci tubuhnya. Tombaknya menembus sisiku, tapi kilat menyambar batang dan ke tangannya. Ketika dia merobek senjatanya, sebuah petir menyambar di dadanya. Aku tersenyum, darah yang diresapi kilat di antara gigiku. Bakar, dewa kecil. Gelombang kejut mulai meledak dari luka panjang di tubuhku, masing-masing menghantam Asura, menyapu pertahanannya. Aku melingkarkan tangan di belakang lehernya untuk memastikan dia tidak bisa melarikan diri, dan ketika tombaknya menusukku lagi, itu hanya membiarkan lebih banyak kekuatanku mengalir. Angin sejuk membelai pipiku, dan aku memejamkan mata. Aku sudah siap. Aku telah bertahan selama aku bisa. Ini adalah kematian yang bisa aku banggakan. Tepat sebelum aku meletus, sebuah suara kecil yang familiar berbisik di telingaku. Kamu sudah melakukan cukup, Byron. Ini bukan waktumu. Mataku terbelalak terbuka, dan aku mencari suara itu dengan liar, tidak yakin bagaimana itu bisa nyata, takut itu adalah pikiranku yang sekarat yang mempermainkanku. Saat aku kehilangan konsentrasi, cahaya yang keluar dari aku meredup. Tombak Tachi muncul, mematahkan cengkramanku padanya, lalu turun lagi ke bahuku yang sudah hancur. Aku hampir tidak menyadarinya ketika aku jatuh ke tanah. Tachi membersihkan jelaga dari seragam merahnya. Bahkan kain yang dia kenakan tidak terluka, aku menyadarinya dengan rasa pahit. Aku berjuang untuk mendapatkan siku aku di bawah aku, untuk mendorong diri aku kembali, mulai menyelesaikan mantra aku, melakukan kerusakan apapun yang aku bisa untuk Asura, tetapi suara itu datang lagi, terengah-engah dan sangat nyata di telinga aku. Jangan bergerak. Tidak peduli apa yang kamu lihat. Jangan bergerak. Tachi mendarat di sampingku. Dia tidak menyeringai pada kemenangannya, atau menawarkan basa-basi yang tidak berarti tentang pertempuran kita. Ada kerutan di wajahnya saat dia mengangkat tombak merah untuk terakhir kalinya. Aku membiarkan tubuh aku rileks, akhirnya menurunkan beban yang aku pikul sejak jatuhnya dewan. Aku telah melakukan semua yang aku bisa. Meskipun aku berharap Virion dan Rinia akan mencapai tujuan mereka tepat waktu, ada semacam kedamaian dalam tunduk pada perintah yang diucapkan dengan lembut dari suara aneh yang dikenalnya ini. Tombak itu jatuh, menancap di dadaku dan menembus intiku. Saat kegelapan menguasaiku dan aku memejamkan mata untuk terakhir kalinya, sebuah pemikiran sekilas mengendap dalam rasa kantuk yang dingin. Aku berharap kematian lebih menyakitkan.